Mulai hari ini, tanggal 28 Januari 2025, ini adalah hari pertama setelah Siwolatri. Ya, Titiang akan membedah apa yang ada pada buku Sabda Siwa Durga. Ya. Buku ini terdiri dari 11 bab. Ya, 11 bab. Ini Sabda Siwa ini, atau di buku inilah yang menjadi landasan dasar adanya spiritual Siwa Durga, jalan menuju kebijaksanaan. Kita bab 1 dulu. Sebelum ada agama. Ya, sloka 1. Pahamilah nak, makna dari kata Siwa Durga. Bukan sekedar kata, bukan sekedar nama, bukan sekedar ajaran. Maknanya begitu luas, lebih luas dari samudera. Begitu dalam, lebih dalam dari lautan. Tak terbatas dan tak mampu dibendung oleh apapun. Ya, berarti Siwa Durga ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, bahkan karena begitu luasnya, dikatakan lebih luas dari samudera. Ya, katakanlah samudera segara tanpa tepi. Segara tanpa tepi. Begitu dalam, lebih dalam dari lautan. Ya, tidak ada yang bisa lautan terdalam itu ya. Hanya dua yang terdalam. Yang nomor 1 adalah hati manusia, itu paling dalam. Kemudian yang kedua adalah lautan. Kemudian dikatakan tak terbatas dan tak mampu dibendung oleh apapun. Ya, tidak mampu dibendung oleh apapun. Ya, berarti luar biasa. Siwa Durga itu hal yang luar biasa. Ya, itu di bab 1. Kemudian di bab 2. Hanya dengan menyebut nama Siwa Durga dengan ketulusan dari hati kalian, kalian akan merasakan getaran yang luar biasa. Kalian akan merasakan kesejukan, kedamaian, kebahagiaan, keharmonisan yang memenuhi seluruh sel dalam diri kalian dan seluruh ruang kosong dalam diri kalian. Wow. Hanya dengan menyebut nama Siwa Durga. Ya. Siwa Durga. Siwa Durga. Siwa Durga. Om Siwa Durga ya namaha. Om Siwa Durga ya namaha. Om Siwa Durga ya namaha. Sloka 3. Aku mengucapkan terima kasih atas kesediaan kalian untuk mendengarkan ajaranku yang bernama Siwa Durga. Ajaran ini adalah ajaran awal dari semua ajaran, namun disampaikan dengan cara baru. Ajaran yang merupakan gabungan antara ajaran Siwa dengan ajaran Durga. Nah ini. Beliau sebagai Siwa Durga mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah mendengarkan. Ya. Karena ajaran Siwa Durga ini adalah ajaran awal. Ya.
ajaran awal yang merupakan gabungan antara ajaran Siwa dengan ajaran Durga. Ini dua ajaran ini menjadi satu, ya, ajaran Siwa dan ajaran Durga. Sloka 4. Sebelum ada agama seperti saat ini, yang berkembang adalah dua aliran. Aliran Siwa dan aliran Durga. Aliran Durga dikenal dengan aliran Sakti. Aliran Siwa dikenal dengan aliran Siddhi. Juga disebut dengan aliran Dharma. Ada istilah Dharma Weci, Dharma Sadu gitu. Namun sesungguhnya aku ada dalam keduanya. Siddhi dan Sakti adalah penyatuan antara positif dan negatif. Wow. Ya, berarti Siwa Durga ini adalah ajaran positif, ajaran negatif, ajaran kanan, ajaran kiri, ajaran kiwo, ajaran tengah. Sloka 5. Ajaran ini adalah ajaran yang akan memunculkan kesadaran baru yang sangat dibutuhkan oleh semua umat manusia di seluruh dunia. Wow. Ini mencakup dunia loh, bukan Bali saja. Ajaran yang menyatukan antara dua aliran yang berbeda, karena sebelumnya ajaran ini terpisah. Ya betul, terpisah. Ajaran Siwa, ajaran Durga kan terpisah kan. Ya, ada penganut Siwanya, ada penganut Durganya. Ya. Dipisahkan oleh perbedaan. Mereka yang suka dengan ajaran kesaktian memilih ajaran Durga. Sedangkan mereka yang suka ajaran kesidian atau kedarmaan memilih ajaran Siwa. Wow. Ya benar. Ada Dharma Weci, ada Dharma Sadu. Ya, keyword dengan. Nah, betul. 6. Sesungguhnya sumbernya adalah sama, yaitu ajaran Kandepat. Wow, Kandepat di sini yang muncul ya, Kandepat. Kandepat Wadon atau Nircayalingga dikembangkan oleh para penganut Durga. Wow. Kandepat Wadon, Wadon itu perempuan ya, oh ya. Nircayalingga dikembangkan oleh para penganut Durga. Sedangkan Kandepat Lanang atau Niscayalingga dikembangkan oleh penganut Siwa. Namun sesungguhnya kedua ajaran ini bersumber pada sumber yang sama. Hanya para penganut kedua ajaran ini yang menganggapnya berbeda. Wow, ya betul, ini kan sumbernya sama kan. Sumbernya sama. Ya, sumbernya sama, mungkin Sang Pencipta ya. Karena ada dua jenis kelamin, ada laki dan perempuan, dan ini pun ajaran Durga disukai oleh para wanita biasanya. Kemudian yang Siwa disukai oleh para lanang atau laki-laki ya. Kita lanjut ke 7. Anggapan berbeda dari para penganutlah yang menyebabkan mereka saling bersaing. Bahkan sampai saling menunjukkan perbedaan masing-masing. Wow, persaingan ya. Di mana ada persaingan ya, repot lah. Puncak dari perbedaan tentu akan berakibat saling menyerang dan bahkan berujung pada saling mengadu kesaktian. Wow. Adu kesaktian di antara kedua ajaran inilah yang membuat kekacauan di seluruh dunia sampai saat ini. Wow. Berarti ini sudah berlangsung lama ya. Sudah berlangsung lama. Sejak kedua ajaran ini dilahirkan gitu. 8. Agar kekacauan dunia bisa didamaikan, maka persaingan antara dua pengikut ajaran harus dihentikan. Nah, bagaimana menghentikan ini persaingan ini? Nggak bisa lah. Caranya adalah menyatukan ajaran Siwa dengan ajaran Durga. Wow, ini harus disatukan. Ini bisa nggak? Mungkin nggak ini menyatukan dua aliran yang berbeda? Penyatuan ajaran Siwa dengan ajaran Durga sangat diperlukan demi tegaknya ajaran kebenaran sejati di muka bumi ini. Nah, walaupun susah, tapi ini penting ini ya. Ya, penting ini demi kebenaran sejati di dunia ini, penting ini disatukan. Ya, mudah-mudahan ada caranya ini.
9. Ketika kekuatan Siwa dengan kekuatan Durga menyatu, akan memunculkan suatu kehidupan baru yang akan merubah tatanan semesta raya ini. Wow, ada kehidupan baru yang merubah tatanan semesta raya ini. Yang disebut sebagai kehidupan baru di sini adalah peradaban yang saling menghargai. Nah, ini kalau saling menghargai ini saya cocok ini. Saling menghargai di antara para penganut kedua ajaran ini. Hal ini disebabkan karena mereka sadar bahwa kedua ajaran yang berbeda ini berasal dari satu sumber yang sama. Wah, ini mudah-mudahan dengan sadarnya bahwa dua ajaran ini berasal dari sumber yang sama, ini akan terjadi penyatuan ini. Ini harapan kita, karena katanya akan memunculkan kesadaran baru. 10. Ajaran Siwa Durga akan melahirkan manusia bijaksana. Wow, ini yang kita tunggu-tunggu, manusia bijaksana ini loh. Ya, karena sementara ini kita tahu ada orang jahat, orang baik. Nah, ini orang bijaksana ini dibutuhkan di semesta ini. Manusia bijaksana adalah manusia yang bisa melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Nah, ini dia. Orang yang bisa melihat dari segala sudut pandang, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, dari atas, dari bawah ini. Ya, ini luar biasa ini. Ini luar biasa ini. Mampu melihat kelebihan di balik kekurangan. Ya, betul. Bisa menemukan kebaikan dalam keburukan. Wow. Manusia bijaksana adalah manusia yang selalu seimbang dalam segala situasi. Jalan termudah menuju kebijaksanaan adalah dengan menyatukan antara kekuatan ayah dengan kekuatan ibu. Wow. Kekuatan ayah dan kekuatan ibu ini disatukan baru bisa. Ya. Penyatuan dua kekuatan ini akan terjadi kedamaian dan kedamaian yang sempurna. Betul. Betul, betul. Kedamaian yang sempurna inilah yang kita dambakan, ya. Sebab tidak akan ada lagi persaingan-persaingan. Tidak akan ada lagi pertengkaran-pertengkaran. Tidak akan ada lagi perselisihan-perselisihan. Nah, ini. Sementara ini yang terjadi kan adanya perselisihan, adanya pertikaian, adanya peperangan. Ya, inilah yang membuat suasana kita ini nggak begitu nyaman, nggak ada kedamaian gitu. Ya. 11. Sebelum aku menjadi Siwa Durga, nah ini sabda beliau, sebelum aku menjadi Siwa Durga, aku hanya satu. Dari satu menjadi dua, yaitu Siwa Durga atau Ardhanaraswari. Wow, ini dua Siwa Durga ini adalah Ardhanaraswari ya, laki perempuan ya. Dari dua menjadi tiga, oh ya betul. Ardhanaraswari menjadi Trimurti dan Trisakti. Dari 3 menjadi 5. Wow, 5 ini apa ya? Oh, Panca Mahabhuta ya. Trimurti menjadi Panca Mahabhuta, dari Panca Mahabhuta menjadi Dewata Nawasanga. Wow, ini ajaran Siwa Durga ini berarti adanya kesadaran ya ini. Ini di mana kita kembali kepada Dewata Nawasanga, Panca Mahabhuta, Trimurti, Trisakti, Ardhanaraswari. Wow, ini dia. Ini yang kita cari ini. Sloka 12, yang terakhir di bab 1. Ajaran inilah yang patut kalian kembangkan, yang wajib kalian sebarkan ke seluruh jagat raya ini. Karena hanya dalam penyatuan itu akan ada keharmonisan. Ya betul, kalau sudah menyatu ya harmonis. Saling menerima antara positif dan negatif akan memunculkan cahaya. Oh ya, ketika kabel negatif dan positif diketemukan dengan lampu jadi cahaya, betul. Di mana energi saling menyatu akan menciptakan kehidupan baru. Ya, di mana ada penyatuan akan ada kehidupan baru. Sebarkan dan kembangkanlah ajaran ini. Aku mendukung kalian 100%. Wow, ini Siwa Durga mendukung kita ya 100% jika ingin mengembangkan
ajaran ini. Wow, ini baru nih. Ajaran Siwa Durga, ajaran spiritual Siwa Durga yang betul-betul merupakan intisari dari apa yang telah diwariskan oleh leluhur-leluhur kita. Ya, kita di Bali sudah terbiasa dengan Dewata Nawasango, ya, Panca Mahabhuta, ya, yang terdiri dari apa itu? Pertiwi, Apah, Teja, Bayu, Akasa, ya. Kemudian Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, Trisakti, Saraswati, Laksmi, Durga, kemudian Ardhanaraswari, bahkan ada Ongkara, ya. Ini luar biasa ini. Ini ajaran luar biasa ini, ya. Ini di bab 1. Nanti kita di pertemuan berikutnya kita akan bahas yang ada di bab 2, ya. Tetap bersama saya Kadek Siwa Ambara, pelaku spiritual Bali modern.